Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan yes, I'm back. Setelah hampir 2 bulan ya, 2 bulan gue nggak update video apapun di channel gue. Dan kali ini gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Oktober kemarin. Jadi di buku pertama dan kedua, ini mereka nih sebenarnya series. Jadi dari bulan September itu gue lagi baca buku After dari Anna Todd. Dan itu ada 5 buku sebenarnya, tapi yang gue baca cuma 4 karena buku kelimanya ini cuman kayak apa ya, kayak spin-off, bukan spin-off sih, jadi cuman ceritanya buku pertama tapi dari sudut pandangnya si Hardin. Nah, Hardin itu siapa? Jadi After series ini akan bercerita soal Hardin dan Tessa yang mereka tuh ketemu di kampus. Jadi Tessa nih typically good girl yang bajunya rapi, yang semua nilai-nilainya bagus gitu, yang setiap kali dia mau ngelakuin sesuatu tuh dia harus tulis di jurnalnya dia gitu. Sementara Hardin itu adalah kebalikannya. Jadi Hardinnya adalah bad boy banget. Dia tatoan, dia tindikan, dia tukang party gitu, minuman keras gitu, dan main perempuan gitu kan, playboy banget gitu. Dan mereka ketemu dalam suatu circumstances yang akhirnya membuat mereka menjadi inti cerita dari series ini gitu. Buat kalian yang anak Wattpad, pasti kalian tahu banget typically ceritanya bakal kayak gimana kalau udah bad boy ketemu sama good girl gitu kan. Itu akan jadi toxic kalau menurut gue ya. Dan banyak juga sih yang review buku ini bilang kalau Hardin dan Tessa tuh sangat-sangatlah toksik gitu kan. Terus cerita ini sangat-sangatlah berlebihan gitu kan ya. Gue sih, menurut gue buku ini sangat menghibur buat gue, karena pas gue baca buku pertamanya dan setelah selesai baca buku pertama, gue malah jadi penasaran di buku kedua mereka bakal ngadepin apa nih gitu. Dan akhirnya itulah yang membuat gue membaca buku pertama sampai keempatnya gitu kan. Karena memang setiap buku itu akan menceritakan soal Hardin dan Tessa emang intinya gitu, tapi dengan masalah yang berbeda-beda gitu. Dan buku ini yang bikin gue gergetan dalam artian gue gemes aja gitu, karena sebenarnya masalah yang mereka hadapin itu bisa dihadapi kalau karakter yang satu begini, karakter yang satu begini, tapi mereka kayaknya memilih untuk membuat semuanya tuh semakin complicated gitu. Jadi ya mungkin itu juga sih yang dimaksud sama si penulisnya, adalah ya supaya ceritanya jadi panjang, jadi lebih seru, dan jadi lebih kayak emosional aja gitu buat para pembacanya gitu. Karena gue sendiri juga ketika baca buku ketiga dan keempatnya di Oktober itu bener-bener emosional banget karena satu, gue udah terikat banget sama karakter-karakter di bukunya. Dua, konflik-konfliknya makin kompleks dan lumayan emotionally draining juga gitu. Dan ya tapi menurut gue ya ceritanya masih bisa dinikmatin kok gitu, terlepas dari si Tessa dan Hardinnya itu adalah pasangan yang sangat toksik, terlepas dari masalah-masalah yang mereka hadapin itu sangatlah berlebihan ya. Tapi kalau menurut gue buku ini masih bisa dinikmatin banget gitu, dan gue suka. Dan jujur aja gue sempat hangover setelah abis baca buku keempatnya gitu. Gue kayak agak hangover karena ya gue harus pisah ya sama mereka gitu, jadi kayak agak sedih gitu, kayak kehilangan temen baik. So itu buku pertama dan kedua yang gue baca di bulan Oktober. Buku selanjutnya yang gue baca itu adalah Uprooted dari Naomi Novik. Buku ini tuh bercerita tentang Agnieszka yang dia tuh tinggal di sebuah bukit, dan di bukit itu atau di desanya dia itu kayak ada semacam tradisi di mana setiap 10 tahun sekali tuh akan ada penyihir yang mereka panggil Sang Naga. Itu akan datang, naga ini tuh bakalan ngambil satu anak gadis dari desa itu untuk dibawa sama dia ke istana atau menaranya dia. Terus nanti 10 tahun kemudian dibalikin, terus ya udah dia akan mengambil lagi gitu. Jadi si Sang Naga ini adalah penyihir yang udah hidup ratusan tahun gitu kan. Nah sebenarnya gue agak bingung sih dari baca blurbnya itu, kayak ini orang ngapain gitu loh ngambilin anak perempuan dari desa orang gitu kan. Tapi terus akhirnya pertanyaan gue tuh terjawab di bukunya. Jadi ketika Agnieszka berumur 17 tahun itu adalah saat dimana si Sang Naga akan mengambil satu anak perempuan dari desanya. Dan rumor yang ada di kampungnya dia nih, di desanya si Agnieszka ini adalah yang akan diambil itu kemungkinan besar adalah si Kasia. Kasia ini adalah sahabatnya si Agnieszka. Tapi ternyata ketika si Sang Naga datang, Sang Naga justru ngebawa Agnieszka. Kenapanya? Ya ada di bukunya. Nah, hal yang gue suka dari buku ini adalah buku ini tuh magical buat gue, tapi ada unsur-unsur darknya juga kalau lo perhatiin banget ya. Menurut gue nih ada unsur-unsur darknya gitu. Jadi baca ini tuh ngingetin gue kayak baca Night Circus, dimana
unsur-unsurnya sangat magical, sebenarnya sangat ringan gitu. Tapi kalau lo bener-bener meresapi banget ceritanya, lo akan ngerasa kalau ini ceritanya dark banget sih sebenarnya. Jadi Agnieszka ini akan berpetualang sama sang naga dalam melawan rimba. Jadi rimba ini digambarkan sebagai hutan yang mereka tuh suka ngejerat orang-orang yang ada di desa-desa sekelilingnya rimba ini. Dan dia tuh kayak apa ya, kayak hama sih, digambarnya kayak hama. Jadi dia tuh suka tiba-tiba meluas sendiri gitu. Jadi dia ngambil daerah dari desa-desa di sekelilingnya si rimba ini. Jadi lama-lama tuh desa-desa tuh jadi terkikis gitu. Jadi kayak ambil jadi rimba. Dan rimba ini bener-bener kayak penuh dengan makhluk-makhluk yang aneh-aneh, dan mereka tuh suka ngambilin manusia-manusia tuh nanti ditaruh di pohon gitu, dan udah orang-orang itu nggak bisa balik gitu. Buku ini akan bercerita tentang Agnieszka dan si sang naga yang berpetualang untuk melawan si rimba itu. Nah, yang gue suka itu, yang gue nggak suka adalah beberapa unsur di buku ini tuh kerasa kayak nanggung nih gitu kan. Satu, unsur romansnya. Suka buku fantasi yang ada unsur romansnya, dan di buku ini tuh gue ngerasa kayak ini tuh udah hampir gitu, tapi terus di dropin lagi sama si penulisnya gitu. Gue gak ngerti kenapa ada unsur romance, tapi menurut gue kayak ini bisa dikembangin lagi gitu. Gue gemes gitu kan. Terus yang kedua adalah unsur fantasinya yang menurut gue masih bisa dikembangin, tapi beberapa bab terakhir itu kayak ngedrop gitu loh. Jadi dari awal bab sampai pertengahan, sampai udah mau mendekati akhir, itu tuh seru banget. Tapi terus pas udah conclusionnya, udah mau terakhir tuh kayak ngedrop aja gitu. Jadi kalau menurut gue nih kayaknya sebenarnya masih bisa dikembangin, tapi ya udah ngedrop aja gitu. Cuman ya buku ini asik kok. Maksudnya menurut gue nikmatin banget buku ini karena ya itu dari awal sampai udah mendekati akhir gitu. 3/4 buku itu masih seru banget sih. Gue penasaran gitu. Gue penasaran sama kelanjutannya. Tapi terus ketika udah sampai di conclusionnya, ya udah kayak flat gitu. Tapi gue suka sama buku ini. Dan buku terakhir yang gue baca di bulan Oktober adalah Fahrenheit 451 atau Fahrenheit 451. Gue nggak tahu gimana bacanya, enaknya kalian aja. Ini karangannya Ray Bradbury, dan ini bukunya tipis sih. Gue baca yang kecil gitu, kayak pocket gitu, dan tipis, literally tipis banget. Dan buku ini bercerita tentang Guy Montag. Guy Montag ini adalah seorang fireman, tapi fireman di masanya dia itu bukanlah fireman yang madamin api. Justru fireman itu menimbulkan api atau memercikan api. Jadi pada masa itu, yang diceritain di buku ini, orang-orang tuh nggak boleh punya buku. Jadi kalau lo ketahuan lo punya buku di rumah lo bakalan dibakar. Dan itulah pekerjaannya si Guy Montag. Tapi suatu hari Guy Montag itu kepikiran gini loh, ini yang gue lakuin ini selama ini bener gak sih gitu. Gue bakar-bakarin rumah orang cuma karena dia punya buku di rumahnya, ini bener gak sih gitu kan. Dan akhirnya dia mempertanyakan, dia terus-terusan kepikiran gitu kan, dan dia penasaran apa sih yang salah sebenarnya dari buku sampai kok gue sampai punya pekerjaan kayak gini gitu loh, sampai ada orang-orang yang bekerja dengan membakar buku gitu kan. Dan buku ini akan membawa kita ngikutin perjalanan dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Nah, buku ini seru banget. Dan ketika gue research bukunya gitu kan, buku ini ditulis tahun berapa gitu kan, gue kaget karena buku ini ditulis di tahun 1953. Tapi yang digambarkan di buku ini itu sebenarnya kayak gue ngerasa kayak iya mirip loh sama yang terjadi sekarang gitu kan. Karena orang-orang yang diceritain di buku ini ya, pada masa itu orang-orang itu ngerasa kayak ngapain lo baca buku gitu kan, buku tuh gak ada gunanya lagi gitu kan, karena apa yang lo dapetin dari buku tuh ya gak berguna. Buku tuh cuman isinya tuh orang-orang yang gak ada, orang-orang yang gak nyata. Jadi ya makanya orang-orang pada bakar buku gitu kan. Dan gue sebenarnya agak ngeri gitu karena merasa kayak wow, ini buku ditulis tahun 1953 tapi iya ngegambarin kondisi dimana ya deket banget sih sama kondisi kita sekarang gitu, dimana teknologi itu maju banget gitu kan. Orang-orang kemana-mana pakai earbuds gitu kan di kupingnya atau earpods gitu kan. Dan orang-orang di buku ini tuh diceritainnya ya mereka selalu kayak pakai sesuatu di kupingnya gitu yang suka memancarkan suara gitu ya, radio kah atau musik gitu. Makanya gue ngerasa kayak itu deket banget gitu sama kehidupan sehari-hari kita. Dan
Ya gue suka sih sama buku ini, gue suka karena sebenarnya gue kagum gitu, karena buku ini ditulis di tahun 50-an tapi menceritakan soal kejadian yang ternyata beneran terjadi gitu saat ini gitu. Dan walaupun agak bikin ngeri juga gitu dengan dengan inti ceritanya yang bukulah dibakar-bakarin gitu, itu gue sebenarnya agak serem gitu kan. Tapi gue suka sama ide ceritanya, gue suka sama penyelesaian masalahnya, gue suka. Dan buku ini tipis, jadi buku ini cocok buat kalian yang mungkin lagi reading slump, terus kalian mau baca sesuatu tapi bingung baca apa, buku ini cocok banget buat kalian, karena ya ini akan menimbulkan kecintaan kalian lagi sama buku. Itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Oktober. Ada nggak buku-buku yang tadi gue sebutin yang udah kalian baca juga? Kalau misalnya ada, boleh banget komen di bawah soal pendapat kalian soal buku itu, biar kita bisa diskusi bareng-bareng juga. Kayaknya segitu dulu aja video gue kali ini. Buat kalian yang baru mampir ke channel gue dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like dan di komen, share juga ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Akhir kata, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye bye.